Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Yang Martaji, Yang Martaji. alhamdulillah. Bagaimana keadaannya Yang Martaji? Ya kayak gini, begini-begini saja. Aku mendengar kabar Yang Martaji katanya lukanya Semakin parah ya. semakin parah. Aku panik banget Yang. Kayak gini, lukanya nyatanya semakin parah. Kayan-kayannya tak arep marine suwe. Sembuhnya lama lah nang. Ya Yang. Tapi kok kepriwen? Kok ora kena apa-apa nang? Saya aman Yang Martaji. Alhamdulillah. Kok ya aman dik? Alhamdulillah yang Kok aman kun? Alhamdulillah sehat Pak Yang. Aja kosi putu-putu nenyong KPK. Kayak nyong iki dine. Yang silakan duduk Yang. yang duduk yang Aja aku nek kalau duduk semakin sakit nang. Oh iya. Ya sebenarnya nyong maringane ke ana rasa bimbang nang atine aku nang. Bimbang. Ada rasa bimbang. Bimbang gimana maksudnya Yang Martaji? Saya terhitung 2 hari terluka ya nang. Kok tidak ada tanda-tanda istri saya itu mau menjenguk saya? Apakah Gandini itu memang tidak tahu? Apa tidak ada yang mengabarkan? Apakah ada hal lain sehingga Gandini itu tidak menjenguk saya? Oh, memang sengaja tidak diberitahu Yang Martaji. Yang kami pikirkan dan yang kami takutkan, si Gandini kan lagi hamil. Tapi kan nah semisalnya diberitahu kalau saya sudah ditangani oleh ahlinya, harusnya Gandini tidak khawatir lagi. Saya dari kemarin mengharap-harapkan kehadiran Gandini. Minimal menjenguk saya, menanyai bagaimana kabar saya, apakah lukanya sudah sembuh atau belum. Dalam hati saya, loh, kok Gandini tidak datang kemari menjenguk saya? Yang Martaji, Minimal perwakilan Nanang. Perwakilan Sekang Kaisar Loming apa siapa, apa Sung Tiung kemarin gonku kan bisa. Yang memang itu rencananya Patih Yang Martaji, yang tenang saja, lebih baik Yang Martaji fokus dengan kesembuhannya Yang. Tapi mau bagaimanapun juga Nang, saya itu sudah ada calon anak di perutnya Gandini. Mau bagaimanapun juga saya kepengen mengelus-ngelus perutnya Gandini Nang. Ya, asal Yang Martaji nanti sembuh, insya Allah bakalan kembali lagi ke Kaisar Laumi Yang. Makanya Yang Martaji lebih baik sekarang istirahat dulu ya. ya nggak usah mikirin yang lain. Pulihkan dulu yang Terus terang bae Nang. Terus terang bae. Aku selama rong dina kiye, selama 2 hari ini turu tok ora bisa turu, mata ora bisa merem. Karena terpikir selalu sama saya itu Gandini, kenapa tidak menjenguk saya? Saya malah berpikiran yang aneh-aneh jadinya Nang. Apakah Gandini tidak cinta ke saya? Apakah Gandini sudah tidak sayang lagi sama saya atau bagaimana, seperti itu loh Nang. Yang Martaji, nih, tidak semuanya sesuatu hal itu memang harus dikasih tahu Yang. Terkadang harus ada sesuatu yang disembunyikan demi keselamatan dan kebaikan bersama Yang. Contohnya hal ini ya, kami sepakat khawatir jika istrinya Yang Martaji, Putri Gandini sampai tahu itu mengganggu janin yang ada di perutnya. stres ya. Iya, malah jadi kenapa-napa, malah jadi Khawatir. bingung nanti Yang. Seperti ini saja Yang menurut saya. Yang Martaji datang ke sini pamit sama Magur apa tidak? Ya tidak Nang. Saya sengaja kabur ke sini. Kepengen melihat keadaan kalian sekaligus menanyai tentang Gandini. Seenggaknya Nang, seorang-orangnya minimal Sekang pihak Kaisar Loming mertuane nyong ke anak sing menjenguk saya. Ini tidak ada sama sekali. Bahkan prajurit yang harusnya dengan mudahnya diperintah
itu tidak ada yang menjenguk saya, Nang. Saya merasa tidak dianggap. Apakah karena saya sudah tua, bangka? Janganlah. Ya, Bagaimana? bukan seperti itu yang. Jangan berpikiran negatif mengenai keluarga yang Martaji itu loh yang. Ya mungkin saja memang dari sananya lagi sibuk apa yang lainnya. Kalau yang. saya rasa sibuk sih enggak, Dik. Cuma sudah meyakini dan memberikan amanah, mempercayai kepada Maha Guru Suranggana agar yang Martaji sembuh terlebih dahulu. Saya sudah mencoba berpikir yang baik-baik, Nak, tentang keluarganya Lauming, keluarganya Gandini. Hari pertama, mungkin mereka sedang sibuk ataupun dalam perjalanan. Hari kedua tidak datang juga. Saya mulai terpikirkan hal-hal yang tidak, Nang. Saya rasa kok kayak saya yang nggak dianggap. Kan 2 hari ini saya hatinya tidak tenang, Nang. Apalagi tadi malam. Rasa-rasanya hati saya itu gemerungsung. Kayak ada yang mengganjal, ada yang kurang. Kayaknya kecurigaan yang bener, Nang. Bahwasannya Gandini anu wis ora tresna maring aku maning. Wah, ya Martaji lah, jangan ngomong kayak Ki gitu. kepriwe? Enggak kok anak saya lahir tidak ada saya, tidak ada figur bapak seperti saya. Nanti siapa yang menjadi bapak, Nang? Saya sadar diri, Nang. Orang pernah ngayani Gandini, tidak pernah memberi apa-apa kepada Gandini. Tetapi tidak seharusnya saya diperlakukan seperti ini, Nang. Ya, bukan seperti itu yang, bukannya tidak dihargai atau bagaimana. Ya, yang namanya lagi hamil kan, untuk melakukan perjalanan kan membutuhkan waktu yang juga harus. Mungkin kondisinya Gandini emang lagi lemes. Kalau lagi hamil kan biasanya ada lemes, terus pengen ini pengen itu yang. Orang mesti Gandini, Dik. Tidak mesti Gandini yang datang ke saya menjenguk. Prajurit yang lain pun yang penting ada dari pihak sana menjenguk saya yang sedang terluka. Ya, mengenai hal itu nanti bisa kita tanyakan ya, Mas ya. Ya, yang penting berpikir. Yang penting berpikiran positif terlebih dahulu, yang serahkan permasalahan itu kepada Mas Danang. Saya nanti sampaikan ke prajuritnya Lauming lah, ya, untuk perwakilan untuk menjenguk yang Martaji gitu yang. Ini saking resahnya hati saya, Nang. Saya bela-belain kabur ke sini menemui kalian. Aduh, yang bahaya yang lah. Lain kali jangan kacau seperti itu, yang. Di lain sisi, posisi kita yang sedang tidak diuntungkan. Jika memang yang Martaji dalam keadaan seperti ini kan tidak menutup kemungkinan musuh yang sedang kita hadapi itu mengambil celah, yang. Iya ya, apalagi kan yang Martaji tahu sendiri sekarang musuhnya banyak, tambah yang nyantet sihir Martaji itu loh, Sidoreja. Masalah luka kie tak pahami. Setiap Arab adzan duhur karo Arab adzan subuh mesti kerasa lara banget, Nang. Ya memang informasi dari Pati saja katanya lukanya masih dikendalikan oleh rombongannya Lispita, yang. Assalamualaikum Marta. Waalaikumsalam, Nang. Martaji, kenapa kau kabur dari tempat peristirahatanmu? Saya hanya ingin menjenguk cucu saya, Mang Guru. Assalamualaikum, Mang Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf kalau kabur dari tempatnya dengan Kondisi dirimu itu belum sepenuhnya pulih. Bahkan luka dari dalam tubuhmu itu masih dikendalikan oleh pihak musuh. Ini akan sangat berbahaya jika kau pergi jauh dari tempat di mana saya harus mengobatimu. Janganlah kau seperti anak kecil seperti ini, Martaji. Ya bukan seperti itu, Mang Guru. Mohon maaf banget. Ini masalah keresahan hati saya, Mang Guru.
Saya merasa khawatir sama cucu-cucu saya, sekaligus saya ingin menanyakan perihal istri saya Gandini kenapa tidak menjenguk saya. Mengenai permasalahan cucu-cucumu ini, kau bisa bertemunya kapanpun. Yang terpenting sekarang, sembuhkanlah dulu luka yang ada di dalam tubuhmu ini. Sehingga kau bisa membantu cucumu ini kembali menghadapi masalah-masalah yang akan datang nantinya. Jika kondisimu seperti ini, nantinya yang ada itu malah bisa memperkeruh keadaan, bisa membuat masalah baru ataupun bisa menyusahkan cucu-cucumu ini. Ya, saya mohon maaf, Mak Guru. Ya kalau misalnya Mak Guru datang ke sini untuk menjemput saya, ya nggak apa-apa lah. Ayo kita balik ke tempatnya Mak Guru. Ya yang lebih baik yang Martaji istirahat, pulang ke tempatnya Mak Guru saja. Baiklah, manusia. Yang ampurane ya Nang ya. Yang siap yang. Terima kasih. Nang. Dongane yang semoga cepat mari. Amin amin yang. Gak usah berpikiran yang macam-macam yang. Iya, Dan ini sehat yang. Ya semoga baik Nang. Iya. Terima kasih banyak. Baik, Saya akan mengobati Martaji terlebih dahulu. baik Karena lukanya masih dikendalikan oleh pihak musuh. Dan kelihatannya lukanya pun semakin melebar. Ya bisa Nang ya. Saya yakin Martaji merasakan sakit yang lebih. Dia hanya menahannya. Baik Maha Guru, tolong Maha Guru. Assalamualaikum Nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Martaji sudah mulai curiga dan menanyakan Gandini. Tapi belum tahu kan? Nah, yang Martaji belum dikasih tahu bahwasanya Gandini itu sedang diculik oleh rombongannya Puspita. Sebaiknya jangan dulu. Mungkin kegelisahan yang dirasakan yang Martaji itu kayak apa ya? Kayak ada sesuatu apa, tapi kan nggak tahu Martajinya. Apa jangan-jangan yang Martaji kayak batin? Ya batin. Mungkin terjadi sesuatu. Nggak tahu Yang apa. Martaji sih tadi sih kalau dari bahasanya sih kok aneh ya, saya nggak dijenguk. Nah. Jangan-jangan saya cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Oh, Sampai tega-teganya udah tahu sakit 2 hari, nggak ada perwakilan sedikit pun, satu pun ya. dari pihak Lauming sana. Astagfirullah. Ya, kasihan sih ya. Baik teman-teman, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini teman-teman, kita malam hari ini tujuan awal kita berangkat eksplor itu yaitu ingin menyelamatkan Putri Gandini dari penculikannya si Sindurja itu ya teman-teman. Seperti banyak yang lari, terdengar suara tok kayak kuda. Itu ya teman-teman ya, doakan saja semoga Putri Gandini itu selamat. Amin. Karena kabar penculikan Putri Gandini oleh Sindurja ataupun pihak Puspita itu belum disampaikan dari kedua orang tuanya si Gandini yang ada di Kaisar sana, Kaisar Lauming, maupun si Eyang Martaji langsung ya. Karena nggak mungkin dalam keadaan yang seperti ini kita akan mengabarkan hal demikian teman-teman. Yang kami takutkan, Dia tahu sendiri lah yang Ya. Martaji nekat modelnya. iya banyak hal yang dipertimbangkan lah jika kita langsung bercemplung seperti itu. Kita nunggu kabar dari Patih. Tadi sore sekitar jam 3:30 ketika saya di rumah Irbal, Patih itu datang ya, masuk ke raganya Mas Diki. Beliau mengatakan ada sesuatu atau rencana yang harus dikerjakan, makanya pada malam hari ini kita sengaja berangkat lebih awal teman-teman. Dan saya disuruh untuk menemui Tuan Raja Donggobilo. Ada strategi untuk melepaskan ikatan atau penculikannya si Gandini dari Ratu Puspita atau Sindurja itu teman-teman ya. Sebelumnya
jangan lupa untuk beribadah terlebih dahulu. Jangan sampai ya teman-teman ya meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia, yaitu beribadah. Ya, oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tim, Gases. langkah kencang. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Tuan Bilo? Bagaimana kabar di sana? Alhamdulillah kami dalam keadaan yang begitu baik Tuan Bilo. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Karena yang dikhawatirkan di sini, di sana sedang dalam proses pencarian. Banyak sekali makhluk yang sedang mengincar di sana. Benar sekali, tapi alhamdulillah penyamaran saya selama ini bisa dikatakan hampir 98% tidak diketahui oleh pihak rombongan para sayembara itu, Tuan Bilo. Syukur alhamdulillah jika seperti itu di sana. Tapi permasalahan yang ingin saya bicarakan di sini adalah mengenai penyelamatannya Putri Gandini di sana. Betul itu Bilo. Tadi yang Martaji datang. Beliau sudah sedikit mencurigai bahwasanya kenapa istrinya itu tidak menjenguknya selama 2 hari sakit. Saya jawabannya pun bingung. Yang paling penting untuk saat ini adalah jangan sampai Martaji mengetahui hal ini terlebih dahulu. Karena kita mengetahui bagaimana watak dan sifatnya Martaji. Apa yang menjadi keinginan dia akan nekat dan menerobos masuk dalam kondisi seperti itu. Ya. Jadi seperti ini di sana. Kita semua sudah mengetahui keberadaannya Putri Gandini. Alhamdulillah. Akan tetapi di sini kita sangat kesulitan untuk masuk ke dalam dan menyelamatkan Putri Gandini karena penjagaan yang begitu ketat dan juga pengawalan pula sangat ketat di sana. Berarti sudah bisa dipastikan Putri Gandini berada di Sindurja. Benar sekali. Ratu Luspita juga ada di sana dan Ratu Luspita sudah menyiapkan suatu jebakan ataupun rencana yang saya kira ini adalah rencana Luspita untuk barter ataupun tukar dengan di sana. Jadi Putri Gandini sekarang posisinya sedang diikat di atas bara api di sana. Lantas, apakah Putri Gandini masih sadar dan bersuara, Tuan Bilo? Kondisi Putri Gandini sangatlah lemas dan lesu. Ini karena efek panasnya ya. Benar sekali. Tapi apakah Ratu Luspita sebagai seorang wanita juga tidak merasakan bahwasanya Putri Gandini itu sedang mengandung seorang anak? Kita sudah sama-sama mengetahui makhluk yang memiliki tujuan apa dan dia pun harus mendapatkan tujuan itu. Apapun akan dia lakukan, yang terpenting tujuannya bisa tercapai. Iya benar. Saya memiliki sebuah rencana di sana. Apa itu Tuan Bilo? Yang pertama tentunya dari pihak Ratu Luspita akan datang menemui Kisanak dan mengancam. Saya sudah menawan salah satu makhluk kesayangan kalian, keluarga kalian, dan dia dalam kondisi yang sangat bahaya. Itu pasti akan disebutkan oleh pihak mereka. Jika kau ingin menyelamatkan keluarga kalian yang sedang saya sandra, serahkanlah dirimu. Itu sudah pasti. Ya. Jika dari pihak Luspita mendatangi Kisanak dan memberikan pertanyaan seperti itu, saya ingin Kisanak ikuti saja terlebih dahulu, datangi tempat mereka dan alihkan pihak mereka agar mereka itu semua terfokus terhadap Kisanak. Ya. Terus
Lalu yang kedua, karena di sini posisinya Gandini terikat di atas dan di bawahnya adalah bara api yang sangat panas yang siap membakar Gandini kapanpun jika Gandini itu terlepas dari ikatan itu. Saya menyiapkan pemanah yang sangat handal untuk memanah tali yang mengikat putri Gandini itu di sana. Dan saya pun sudah berbincang-bincang dengan Mahaguru Santano. Mahaguru Santano pun siap melakukan hal itu. Tapi yang mau mana Mahaguru Santano ini? Benar sekali. Cuma di sini ada sedikit kendala ataupun permasalahan yang tidak dimiliki oleh pasukan kita semua. Apa itu Gandila? Makhluk yang memiliki kecepatan luar biasa di sana. Bertugas untuk apa? Pada saat Mahaguru Santano memanah tali yang mengikat putri Gandini, tugas makhluk itu adalah mengikuti anak panah itu dan menangkap putri Gandini agar tidak jatuh ke dalam bara api yang sudah disiapkan. Memang ini resikonya kayaknya besar banget. Memang harus ada makhluk yang secepat itu mengikuti busur panah supaya putri Gandini bisa ditangkap sebelum jatuh ke bara api. Benar sekali, karena saya sudah mencobanya terhadap pasukan-pasukan yang ada. Tidak ada yang mampu untuk mengikuti derasnya anak panah itu di sana. Apakah Kisanak memiliki kenalan ataupun makhluk yang memiliki kecepatan yang sangat cepat di sana? Saya pernah membaca kilat. Siapa ya? Seperti yang saya Tuhan bilang. Nanti saya akan mengupayakan mengenai makhluk yang bisa secepat kilat seperti busur panah itu. Saya pernah mendengar itu. Bahkan makhluk itu seperti dekat dengan saya. Saya akan ingat-ingat terlebih dahulu dan tidak. Baiklah, sebenarnya jika kita tidak menemukan makhluk yang memiliki kecepatan seperti busur panah, saya pun sebenarnya sudah merencanakan rencana kedua. Akan tetapi rencana yang kedua ini harus benar-benar dijalankan dengan baik. Jika ada salah satu dari pihak kita yang salah langkah saja, itu akan membuat rencana ini gagal total ke sana. Contohnya, pada saat Kisanak sudah sampai ke tempatnya Luspita itu, Kisanak harus benar-benar bisa mengalihkan perhatiannya sebelum Kisanak melakukan apa yang dia inginkan. Nah, di posisi itu, pihak dari kami sebisa mungkin menyelinap dan menghabisi secara diam-diam pasukan dari Luspita itu agar tidak diketahui oleh pihak Luspita yang berada dengan Kisanak. Itu resikonya sangat tinggi, tapi itu bisa kita lakukan. Yang terpenting di sini kerjasamanya itu benar-benar terkoordinasi. Benar sekali dan bilang. Tapi saya setuju dengan rencana makhluk yang punya kekuatan kilat itu. Jika memang ada makhluk yang memiliki kecepatan kilat, itu malah lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dulu saya pernah membaca kitab dan bilang, di mana kitab itu yang mengajarkan hal demikian. Dan sekarang kitab itu ada di teman saya. Coba nanti saya akan temui beliau untuk membicarakan hal ini. Apakah memang beliau sudah mengamalkan ini dan terbukti tajrib ataupun belum, saya juga belum bisa pastikan. Yang terpenting saya akan menginformasikan terhadap beliau. Bukan beliau. Baiklah, saya mohon
sesegerakan menemui makhluk itu karena kita harus cepat menyelamatkan Putri Gandini. Saya tidak tega melihat kondisi Putri Gandini yang sedang hamil mengandung tergelantung dan di bawahnya adalah bara api yang sangat panas. Insya Allah. Izinkan saya untuk berangkat waktu ini juga, Tuan Guru. Baiklah di sana, silakan lakukanlah perjalanan di sana. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini ada strategi dan rencana dari Tuan Bino, di mana saya ditugaskan untuk mengalihkan perhatian dengan cara berpura-pura mengikuti atau menuruti kemauan dari pihak Luspita. Ini sangat beresiko tinggi, Mas. Mungkin jual-jawil tetap akan terjadi, ya. Pasti, Mas. Ya. Tapi tetap kita fokus pikirannya, jangan sampai kita lengah ataupun malah kita terbawa suasana. Yang terpenting sekarang kita mencari makhluk siapa makhluk yang bisa menyamai kecepatan anak panah ketika melesat. Tadi malam siapa itu yang nemui saya, Mas? Kartomi. Kartomi itu. Yang menanyakan tentang hutang. Iya. Dia tahu makhluknya yang punya kecepatan kilat. Kita Langsung tanyakan saja, Mas. ya nanti kita tanyakan. Ya. Assalamualaikum, Rona Kartomi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana? Kau malam ini jadi pergi untuk bertemu Tuan Hilal untuk mengambil kitab itu? Ya saya belum, Kartomi. Lah mau diambil kapan kitabnya? Nih, seperti ini. Ya itu nanti tunggu, saya agak posisinya nggak terlalu mendesak seperti ini. Lah kondisinya sekarang yang mendesak. Saya ingin bertanya kepadamu, dulu pernah mengajari sebuah ajian yang bisa secepat kilat. Kamu kan, Kartomi? Ajen tidak kencana. Yang bisa berpindah dengan secepat kilat itu loh. Ajen tidak kencana sih melayu naik banter. Nah, kamu mempelajarinya itu? Ya memang dulu saya mempelajarinya. Berarti bisa digunakan, ya? Kebetulan ini. Tapi sayang, saya tidak bisa menguasai ajian itu. Lah gimana katanya sudah mengaji? Ya saya mempelajarinya tapi saya tidak bisa menguasai ajian itu. Yang menguasai ajian Kidang Kencana dan benar-benar sempurna itu Tuan Hilal. Berarti kamu cuma belajar tapi enggak berhasil. Ya tahu sendiri bagaimana kalau saya belajar. Alah, kalian budi kamu sih. Ya udah seperti ini, karena saya sedang membutuhkan ajian itu darurat secepat mungkin. Kebetulan kau juga membutuhkan kitab Algo Trembelang juga kan? Iya. Kau ikut saya. Kita malam hari ini kita langsung menuju ke tempatnya Tuan Oh, Hilal. jangan. Sekalian ngambil, katanya kamu butuh kitabnya. Saya mau minta tolong kepada Tuan Hilal. Sekalian saya meminta kitabnya untuk diberikan kepadamu kan? Katanya kau membutuhkan kitab Algo. Iya, saya memang membutuhkan kitab itu tapi kau saja yang datang ke sana. Saya menunggu di sini sudah tidak apa-apa. Nah, kamu yang butuh malah. Ya, kan kamu juga sedang butuh Tuan Hilal. Jadi saya nitip kamu aja. Kamu yang datang temui Tuan Hilal, saya menunggu di sini. Kan katanya kamu mau membantu saya. Ambilkan kitab itu kepada Tuan Hilal. Apa kamu yakin bisa mempelajari ajian yang katanya bisa melupakan hutang itu? Ya, bisa, saya bisa. Tapi saya menunggu di sini aja. Saya tidak mau untuk pergi. Kan maksudnya begini, maksudnya Mas Danang, kamu kan kalau ketemu Hilal langsung, kamu bisa mempelajarinya kepada dia Langsung. Ya, memang sama- sudah Oh tidak, itu tidak bisa. Nah, alasannya Tidak bisa apa? gimana? Alasannya apa? Bagaimana ya?
Saya bingung ngomongnya, Nang. Ya maksudnya ngomong aja. Lah wong saya juga punya tanggungan sama dia banyak lagi. Saya punya hutang sama dia banyak, makanya saya nggak mau nemuin, nanti saya yang dimarahin. Kok ini bagaimana kalau Tommy sudah tahu hutangnya sama Tuan Hilal? Dia malah ingin mempelajari kitabnya Tuan Hilal untuk agar Tuan Hilal melupakan hutang. Ngawur. Lah itulah setelah saya mengetahui kau mengatakan kitabnya dari Tuan Hilal, saya semakin bingung bagaimana. Saya mau pelajari tapi dia pun pastinya sudah menguasainya. Saya bingung harus bagaimana. Oh, Berarti selama ini kamu hutang itu sama orang-orang terdekat kamu. Ya ada orang-orang terdekat, juga ada yang orang yang hanya sekedar kenal. Iyalah, ya susah. Lah, untung saja kamu juga nggak saya hutangin. Makanya sudahlah, kepalanya kamu saja yang... Jangan-jangan Tuan Kasut kau juga menghutang. Iya, saya hutang, cuma tidak banyak. Astagfirullahaladzim. Lah kamu mau membacakan mantra itu agar Tuan Kasut dan Tuan Hilal melupakan hutangmu. Sedangkan dia yang memiliki kitab Astais, nggak mungkin. Wah, Ya, saya tidak untuk dua makhluk itu, dua teman-teman itu, saya untuk yang lainnya lah. Syukur bisa ya kalau nanti saya ada, saya utamakan dia terlebih dahulu. Yang itu saya lupakan terlebih dahulu biar dia agak lupa gitu loh. Iyalah. Mau menghindar dari hutang. Itu salah Ya. orang. Kamu saja yang datang kok. kamu itu mau menembak kepada sang pemilik tembakan yang sudah tahu kuncinya. Lah, Iya. saya harus bagaimana? Saya sudah bingung, makanya kan lebih baik kepala kamu saja yang saya penggal, saya serahkan kan saya mendapatkan emas, nanti saya untuk bayar hutang itu. Kamu jangan macam-macam. Saya datangkan Tuan Hilal dan Tuan Kasut melecet Ah, kamu di sini. Jangan seperti itulah. Saya sudah bingung sekali, Nang. Tolonglah. Yes, nanti urusan itu. Ya, kamu ngomong ke Tuan Hilal. Ini saya mau pinjam kitab ini terlebih dahulu. Ya, saya janji nih. Saya janji. Saya tidak gunakan ajian yang nanti saya pelajari kepada Tuan Hilal dan Tuan Kasut. Saya janji. Untuk yang lain. Ya, saya sih nggak butuh itu, ya, Kartomi. Terserah kau juga mau menggunakan ajian itu agar Tuan Hilal lupa juga terserah, itu Ya, resikonya di kamu. Ya, syukur-syukur. Syukur-syukur. Lah, Bisa lupa. Tapi saya janji. Saya tidak untuk kedua teman saya itu. tanggung sekalian. Kalau bisa, Enggak. kalau bisa sekalian. Jangan seperti itulah. Lah terus saya bilang alasannya kepada Tuan Hilal bagaimana? Ya kamu mau pinjam kitab, Untuk pelajari sendiri. ya pelajari sendiri. Baiklah. Ya, Kamu ini banyak masalah. ya memang saya banyak masalah. Dibikin Saya- sendiri lagi. Ya kalau dibikin kamu, ya kamu yang menyelesaikan lah. Nah, maksudnya apa sih, masih banyak cara lain, tapi kamu terkadang udah tahu-tahu orang-orang terdekat kamu bikin masalah. Ya kan minjem kan terhadap orang terdekat terlebih dahulu. Tapi jangan juga untuk ajian untuk melupakan hutang. Enggak, ya kan saya sudah katakan saya enggak untuk melakukan ini kepada Tuan Hilal dan Tuan Kasut. Saya tidak kepada mereka, saya untuk yang lain terlebih dahulu. Nanti kalau saya sudah mendapatkan uang untuk membayarnya, saya utamakan Tuan Hilal dan Tuan Kasut. Ya. Saya utamakan kepada itu. Ya, semoga saja beliau tidak curiga ya. Kalau Ya jangan bilang-bilang kalau curiga. ya saya bilang saja nanti. Ah. Belajar kita. Kamu ini seperti ini. Nih, kamu itu dari dulu selalu saja mencari masalah. Ya itu sudah jelas kalau kamu nggak ngatakan, dia nggak tahu. Ini- Untuk saya pinjam. Oh, tiba-tiba. Ini menambahkan masalah. Mas, kayak menakut-nakuti orang pakai ular, tapi yang ditakut-takuti pawang ular. Iya. Salah orang udah. Ya. Ya, Terima kasih, Ya. Pak Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tunggu di sini. Ya. Iya. Baik teman-teman, ini jangan dicontoh ya. Iya, Ini kan contoh. membahayakan sekali. Buruk. Ini contoh yang buruk.
Harusnya utang itu dibayar, bukan malah dilupakan. Malah yang mau diajian untuk dilupakan, sang pemilik kitabnya utangnya malah ngawur banget. Ayolah, langsung. Ini berarti lewatnya Tahu jenengan yang tahu jalannya. iya ya. Iya iya iya. Sini. Jenengan yang ini. Ini Pak buka apa ini? Ini bacanya Pak. Assalamualaikum Tuan. Iya, saya Ganang benar sekali. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Hilal. Boleh meminta waktunya sebentar, Tuan? Oh, alhamdulillah. Baiklah. Silakan. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat. Iya, ini teman-teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Tetapi mohon maaf, saya tinggal ala kadarnya di hutan. Tidak ada tempat duduk untuk kau bisa duduki. Nggak apa-apa. Tujuan saya ke sini yang terpenting utama adalah silaturahmi. Alhamdulillah, kau masih mengingatku sebagai sahabat. Berapa tahun nggak ketemu Tuan Hilal? Sepertinya Terakhir 2011. Sorry. Ya 11 tahunan Mas. 11 tahun. ya mungkin sekitar 10 ataupun 11 tahun. Iya. Sudah lama sekali nah. Bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah saya sekarang sudah gemuk. Ya memang terlihat kau lebih subur. Dari ciri-ciri badanmu ini, sepertinya kau sudah memiliki istri. Ya, saya bahkan sudah memiliki anak untuk saat ini, Tuan. Namanya satu. Anaknya satu. Luar biasa sekali. Istrinya 10. Maaf, saya lepas jaket. Panas. Istrinya 10 Tuan. Pantas saja perutmu lumayan membuncit. Ya, laki-laki kalau nggak membuncit kurang gagah yang. Benar Kan, sekali. Tuan. Itu Jadi ada apa? seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menitipkan kitab di Tuan Hilal. Benar? Saya masih menyimpannya. Alhamdulillah. Kitab itu Algo masih Benar, masih ada sampai sekarang. jadi seperti ini. Ya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya bisa dikatakan saya datang silaturahmi ke sini karena ada tujuan tertentu. Memang benar, saya mengakui itu, Tuan Hilal. Tapi saya berharap setelah pertemuan ini kita bisa sering bersilaturahmi. Tentunya itu yang saya harapkan. Saya ingin bertemu dengan kawan lama. Kau tahu nasib sahabatmu, Siapa? Kartomu. Oh, Rona Kartomi. Benar, Bagaimana dengan beliau, Tuan? Rona Kartomu. Keadaannya sekarang bisa dibilang sangat buruk. Dia terlilit sekali banyak utang. Bahkan denganku, dia terlilit utang. Jumlahnya cukup banyak. Ada sekitar 100 keping emas. Nah itu informasinya buat apa sih Kartomi itu, Tuan Hilal? Saya tidak tahu, tetapi dilihat dari kebiasaan dia sejak dulu yaitu berjudi. Kemungkinan besar memang Rona Kartomi itu meminjam hutang, meminjam uang, meminjam keping emas untuk berjudi. Dan sangat disayangkan kebiasaannya itu dilakukan sampai sekarang. Kau tahu, istrinya pun menceraikan dia. Anaknya meninggalkan dia. Ya, lain kali semoga bertemu dengan Kartomi. Ya, saya memang tidak mengharapkan
uang saya kembali, tetapi yang saya harapkan dia mau bersilaturahmi dengan saya seperti kawan lama. Lanjut, apa yang kau butuhkan? Mungkin Tuan Kartomi nggak datang ke sini masih malu atau mungkin lagi disibukkan mencari uang untuk mengembalikannya kepada Tuan Hilal. Ya mungkin saja. Syukur-syukur kalau memang benar seperti itu. Alangkah lebih baiknya bila si Kartomi itu bekerja mencari uang ketimbang digunakan untuk judi waktunya. Berbicara mengenai kitab Algo Trembelang. Beberapa tahun lalu saya sempat membaca di dalam isinya mengenai sebuah ajian kidang kencana yang bisa berpindah tempat dengan secara cepat dan kilat. Ya, Apakah benar Tuhan menguasai itu? di kitab itu banyak sekali ajian-ajian. Ada beberapa yang sudah saya kuasai, termasuk yang kau sebutkan, kidang kencana. Apakah Tuan Hilal menguasai ajian itu? Menguasai dengan sempurna, saya rasa tidak. Saya makhluk yang rendahan. Tetapi kalau sebatas menguasai, saya bisa mempergunakan ajian tersebut ketika dalam keadaan darurat ataupun sedang membantu orang lain. Seperti ini Tuan Hilal. Saya rasa jika saya harus mempelajari ajian itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan yang saya butuhkan itu waktu yang cepat. Ceritanya seperti ini Tuan Hilal. Ada salah satu kerabat dari kami yang terculik, di mana kami sudah mengatur segala strategi, yang dimana strategi itu bisa dikatakan sempurna ketika ada salah satu ajian, yaitu kidang kencana, untuk prosesi penyelamatannya. Karena nanti dengan kidang kencana, harapan kita secepat kilat itu tidak bisa terlacak oleh sang penculik. Siapa yang harus saya selamatkan? Ya nanti kalau memang Tuan Hilal berkenan membantu kami, Tuan Hilal ikut dengan kami untuk bertemu dengan rombongan kami, Tuan. Tentunya saya sangat bersedia. Selain sebagai kawan lama, saya akhir-akhir ini lebih senang membantu orang lain. Kalau memang permasalahannya membutuhkan ajian itu untuk menyelamatkan orang yang sedang kesusahan, saya rasa saya akan mau melakukannya. Baiklah. Alhamdulillah. Dan kebetulan sekali saya tidak sedang ada pekerjaan di luar. Jika seperti itu, ikutlah dengan saya pada malam hari ini, Tuan Hilal. Baik, kau tunjukkan saja, lalu Apa rencananya? apa rencana selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan? Saya mulai dari mana? Dan siapa yang harus saya selamatkan? Nanti untuk rundingan besar ini lebih baik kita rundingan bersama para sahabat yang lainnya, biar semuanya itu mengerti dan paham. Ketika waktunya tiba, kita bisa menyelesaikan tugas kita masing-masing. Tenang saja, saya akan melakukannya dengan baik. Alhamdulillah. Ikutlah dengan saya. Baik, saya akan mengikutimu. Silakan, kau lebih dulu. Baik teman-teman, alhamdulillah sesuai dengan perjalanan kita yang naik gunung ini panas banget. Mohon maaf ya teman-teman yang saya lepas jaket, panas banget, kita berkeringat banget karena harus naik gunung lumayan tinggi. Untuk bantuan mengenai kidang kencana yang akan kita gunakan pada malam hari ini, kita sudah berhasil. Kita tinggal datang mendekat ke lokasi dan rembukan dengan para sahabat yang lain. Rembukan apa bahasanya? Diskusi. Flash iku jenenge kun. Larine banter iku. Sonic. Sonic.